Iya juga sih. Titel Indonesia bakal lengkap karena juara dunianya udah pernah dipegang sama Indonesia. Tinggal Betul. Southeast Asia-nya doang nih yang belum Yang pernah dipegang sama Indonesia. baru lengkap Thailand pas. Yang Thailand Thailand, kan udah semuanya dia. oh Negara iya, udah. Saya udah 2 kali. bener-bener. Nasional udah, Southeast Asia-nya udah, Global juga pernah. globalnya udah. Berarti bisa dibilang sekarang RRQ masih menjadi raja Sementara. dari segala raja yang ada. Iya, kan dia udah lengkap semuanya. Betul sekali ya. Dia udah naik pangkatnya udah rasain semua dia. Oh bener juga ya. RRQ udah lengkap ya. Gue baru inget dia pernah juara di nasionalnya dia pernah Southeast Asia 2 kali dan juara dunia season yang pertama yang waktu itu di Berlin. Bukan, Di Dubai. belum pernah dong. Di Dubai. Tapi kan itu jatuhnya belum PMCO kayak gini, belum PMCO sama PMPL. Itu dunia juga jatuh. dunia. Dunia udah ya? Ada semua region ngirim wakil waktu itu. Oke, berarti udah pernah ya RRQ. Pernah hitungannya. Aduh, mulai halu lagi kan gua. Oke lah, kita bakal melihat Erangel saja kali ini dengan kondisi pesawat yang hanya mengambil bagian utara dari kepulauan Erangel ini. Kita bakal lihat beberapa kali sebelum turun ke arah drop zone mereka masing-masing dan kita bakal lihat Onyx ya turun di mana kali ini mereka. Onyx turunnya di mana? Karena udah pada ditabrak-tabrak semua. Kalau Onyx mau nekat, ambil aja Gatka-nya lagi. Karena gue yakin kalau Onyx berani ngambil Gatka dan dia nguasain Gatka, gameplaynya Onyx bakal kembali seperti yang dulu kala. Betul, primanya mereka. Betul. Dan circle-nya juga menuju ke arah Morph Gatka. pindah loh. Dan Morph berpindah ke arah Milta Power. Mini Milta, ini mini Miltanya. Ini Milta ini. Berarti Morph mengambil gaya permainan EVOS pada waktu itu. Betul, tapi mereka cuma ngambil mini Milta dan beberapa rumah-rumah sekitarnya loh. Oke, ini cukup aneh menurut gue sih. Karena kan Morph kemarin udah kendali ini nih pas. Wait. Arov turun di Milta. Oh, ambil mobil. Oh iya kan nggak sampai. Kan nggak sampai. Nggak nyampe. Berarti dia bakal tetap gaspol kendaraannya menuju ke arah Novo. Berarti ini dia butuh waktu 3 kali lipat lebih lama. Lihat Boyka, Sekarat banget keren banget ya. ya. Ini waktu yang dibutuhkan Arov lebih lama karena garis pesawat yang ada di atas, terus dia harus balik ke arah Novo, cari kendaraan, itu waktunya habis banget sih. Dan Habis ketemu banget sih. dengan BTR kali ini. Ya, dan udah low banget Boykanya, tapi Kabur. sepertinya angle shootnya udah nggak bisa kebuka lagi karena Boyka naik mobil dan sudah gaspol menuju ke arah Novo. Rebutan mobil dengan Luxi tadi ya. Yap, tapi Luxi kalau nggak salah tadi dapat kendaraan juga deh. Enggak, dia dapat tembakan dia. Hampir tumbang makanya si Boyka. Oh, Boyka lebih mentingin vehicle-nya, sementara dari Luxi lebih mentingin ngambil weapon-nya. Itu dia. Dan akhirnya rebutan dan Luxi tadi mikir mau kenokin seorang Boyka. Tapi ternyata kurang tipis lagi. Dan ternyata Lipovka yang diambil oleh tim Onyx kali ini. Betul, mereka mengambil bagian Lipovka. Kalau Lipovka dulu itu siapa ya? Nggak ada, dulu PS, Pure Skill. Oh iya, PS timnya ini ya. Ceweknya. Bener. Pure Skill iya bener kan? Cowoknya Ice. Cowoknya Ice kan? Iya. Masih sekarang tuh, sampai sekarang. Siapa namanya? Piu. Piu, tapi dia di Onyx, Sekarang udah di Onyx. Onyx PH kan. Onyx PH. Kemarin si Ice main loh di turnamen ladies. Main ya? Di Main. tim Indo. Iya di tim Indo. Kan makanya dia gila. Si Ice nih menurut gue salut banget sih. Dia sampai belajar bahasa Indonesia loh. Simple-simple. Iya yang simple-simple kayak belajar berhitung. Yang seenggaknya basic komunikasi gitu loh. Biar dia bisa ngomong enemy 2 gitu kan. Iya betul. Dua jatuh. Gue ngebayangin Ice ngomong bahasa Indonesia. 2 jatuh, maksudnya 2 kenok gitu Iya. kan. Gokil. Ih jadi makin. Ngapain ngomong jatuh? 2 kenok juga bisa, 2 knock. Mungkin karena dia pengen dilihat supaya lebih Indonesia banget gitu Oh, kan. iya. Walaupun kadang-kadang kita juga main 2 kenok, 3 kenok gitu. Cuma karena dia ingin mempelajari bahasa Indonesia, dia udah tertarik banget sama bahasa Indonesia loh. Dia belajar ya? Belajar, gue sering liatin story dia gue onin kok notifikasinya. Lu ini ya, pin ya? Enggak gue pin tapi gue turn off notification. Jadi tiap ada dia update story tuh gue langsung tahu, wah Turn off, turn on. Lu bilang turn on. emang iya turn on. Lu bilang turn off barusan. Emang iya? Iya. Astaga gue sudah Wah mulai parah, halu. lu nge-mute dia ya? Enggak, Oh, gue lu gak nggak- nge-mute. Lu ada masalah apa dengan dia pas Nggak ada. kok lu matiin notifikasi ya? Gila, Wolfie jadi lambe anjir. Ternyata bro pasta. Maksud gue turn on. Turn on ya? Gue nyalain. Gue tebak kan. Gue inget tadi gue bilang nyalain deh bukan turn Enggak, off. lu ngomong nyalain. Tapi lu gua ngomong bilang turn off. Maksud gue turn Nah off. gue bingung, lu nyalain atau matiin? Enggak, Flo ini kita mau fokus ke game atau kita bahas masalah ini sampai habis nih? Ayo kita bahas sampai habis. Gue gak apa-apa, mau lagi luting-luting doang. Oke lah. Dan tapi kita kayaknya ngomong gak nyampe 4 menit, 5 menit tadi ya. Terus tiba-tiba Blue Zone pertama juga sudah mulai bergerak kali ini 1600. Iya, kita kan 1,6 kilo. kita nggak ngomongin ice sampai 5 menit kan, kita baru 2 Iya, menitan. cuma beberapa menit. Cuma hal nggak penting lainnya udah kita omongin dalam beberapa menit juga. Karena emang kita lagi mencari-cari bahan yang kita harus bahas. Karena kalau ngebahas taktik,
ya udah taktik mereka belum ada perubahan sama sekali. Dan di awal-awal mau taktik apa gitu, 4-4-2 di awal-awal nggak mungkin kan? Nggak mungkin 4-4-2 itu strategi lain, Pak. Oh lainnya. Lain ya. Karena satu tim itu jumlahnya nggak 4 tambah 4 tambah 2. Enggak. Kecuali timing. Kecuali teaming itu baru. Tapi teaming tidak diperbolehkan karena akan berpengaruh ke slot tim itu untuk turnamen berikutnya. Akan di-ban langsung. Malah kalau timnya yang di-ban nggak masalah, lalu bisa pindah tim lain. Kalau playernya yang di-ban ya udah. Ya. Iya, tapi gimana ya kalau kita lihat permainan semua tim sementara waktu ini. Emang makin keras sih pas kalau perhatiin ya. Bahkan tim-tim dari wildcard pun kayak Orange itu udah menunjukkan perkembangan yang luar biasa banget. Betul. Perkembangannya itu kalau dulu Orange agresifnya di circle-circle akhir. Sekarang tengah-tengah udah. Sekarang bahkan mid to late game mereka udah berani nembak. Karena emang sejak mereka ganti player ya, itu jadi makin keras banget dan gue gak kaget. Karena kan gue berapa kali sempat intipin screen mereka juga. Yep. Permainan mereka tuh udah rapi banget. Mereka tuh nggak sampai wah gitu kan, nggak kill 12, kill berapa. Mereka tapi stabil banget. Betul. Lu jarang banget dan Orange mati di awal-awal. Karena sekarang bukan persyaratan sih, tapi mungkin sudut pandangnya sebuah manajemen sekarang tuh ketika lo punya 4 pemain, 3 playernya try hard untuk berkembang, sementara ada 1 player yang try hard tapi performnya dia tuh atau perkembangannya dia lama. Ibaratnya 3 player lain naiknya 3 atau 4 level. Sementara 1 player naiknya cuma 1 level. Itu pasti bakal ada perbincangan antara gimana kalau kita coba shuffle atau tambah player baru dan ngeliat perkembangannya dia bakal ke boosting atau enggak. Tapi kalau ternyata nggak ke boosting ya mau nggak mau harus ganti dengan player yang lain. Betul, e-sports keras ya. E-sportsnya tuh keras, makanya ketika lu udah masuk dalam satu pro scene, lu harus tetap ada keinginan untuk berkembang dan jauh lebih baik dibandingkan turnamen-turnamen yang udah lo lewatin. Omong kasarnya tryhard nggak cukup, Ya, butuh hasil juga. butuh hasil yang maksimal juga. Misalkan kayak KD lu di season ini, di turnamen ini cuma 5, di turnamen berikutnya selama prosesnya harus nambah jadi 7 atau jadi 8. Iya. Tergantung tim sih, tergantung tim masing-masing juga. Balik lagi, manajemen itu setiap tim punya sudut pandang yang berbeda-beda. Punya cara penyelesaian yang berbeda-beda juga. Tapi back to the game, ada 1, 2, 3, 4 tim yang masih harus masuk ke dalam circle. Paling jauh kayaknya dari Arof, BTR Arof. Iya. Ada 1,6 kilo terakhir kita lihat jaraknya. Kalau mereka bergerak sekarang, mereka nggak bakal ketahan di jembatan dan nggak bakal ketemu sama BTR RA-nya. Kita bakal juga kali ini perkembangannya dari semua tim sudah mulai rotasi juga sementara waktu ini. Tapi kita bakal lihat di sisi kiri ya. Hospital, Gatka, semua itu kosong banget. Bahkan dari tim TS mereka sampai nyamber ke arah Gatka. Lootingin semua. Ujung utaranya juga kosong, daerah-daerah shooting range dan juga Severninya. Bakal ketemuan ternyata Black dan juga Galacticos ditembak dari arah belakang. Langsung bonyok, 2 orang melipir ke sebelah kanan, bakal dikejar kah? Berhenti sejenak dan bakal melakukan tembakan balasan. Tapi ternyata Kalas masih berusaha untuk menembak dari arah mobil. Langsung diputar balikan lagi mobilnya dan bakal mengincar 2 pemain. Tamio sudah berhasil diamankan, hanya menyisakan AK yang sedang melakukan healing. Tapi sepertinya dia tidak diberikan waktu untuk healing, dia bakal bersembunyi di arah sungai. Seorang diri, karena Tamio harus di-revive. Sementara dari 2 pemain lainnya berusaha memberikan distraction dari seberang sungai ini. Betul, kita bakal dari seorang one sec bakal tumbang jatuh. Oke. Dia jatuh dari kendaraannya. Anti klimaks banget dia udah nyampe ke tujuannya. Betul. Niatnya dia tuh keren gitu kan, kayak di film-film action, turun dari kendaraan, ngerosot, guling-guling terus nembak. Tapi ternyata ini bukan film action, ini perang cuy. Ini PUBG. Ini PUBG Mobile, bukan sebuah film. Dan granat dari AK hampir saja mendapatkan 2 pemain, bahkan 3 pemain dari Black yang ada di balik batu. Berenang dia. Akhirnya dia berenang-renang ke tepian, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, nggak kelihatan, bener-bener nyelam. Dan dari arah belakang datang 1 tim lagi, hanya menyisakan AK yang aman di dalam sungai. Waduh, ini game pertama yang rusuh banget, langsung dari tim Black akan tinggalkan tim YG yang udah mulai pincang juga kondisinya. Yep. Dan tinggal 1 player lagi bertahan. Ini 2 tim yang tadinya berdamai di Solo King. Sekarang enggak. Sekarang udah mulai barbar, padahal mereka berasal dari tempat yang sama, dari babak wildcard. Tapi nggak juga pas di game sebelumnya kan si Black ngejual YG. Udah disamperin, dimatiin. Iya sih, ada beberapa pemain Black tadi yang kong kali kong juga di Dia Solo awal King. kali kong pas ikutan. Tapi akhirnya dihianati. Tapi akhirnya dihianati. Yang tidak berkhianat cuma Jaxi tadi. Jaxi, Boyka sama beberapa pemain YG. AK juga tidak berkhianat tadi tuh. YG nggak ada yang mengkhianati. Iya. Jaxi sama Boyka nggak mengkhianati. Mereka jauh setia tuh. Dan pengkhianatannya berlanjut sampai di wrangle pertama. Dipotong jalur rotasinya, ketemu langsung 2 orang lompat dari arah mobil. Ditembakin kah? Tadi gue ngeliat kayaknya ada player yang lompat deh dari mobil 2 orang. Dia takut meledak kayaknya. Wait. Tadi kayaknya pemainnya lompat semua dan sekarang tiba-tiba pemainnya aman semua di bagian rumah. Iya, what happened kali ini? Ya ada sedikit bug spike mungkin yang terjadi, tapi Morph bakal bertemu dengan Yudu Gang.